Halo, halo. Hai hai. Hai, hai. Halo halo. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, yes, yes. Oke, luar biasa semangatnya. Senang sekali kami pada sore hari ini Legioner Muda Presidium Maria Ratu Rosari dari Paroki Spiritus Santo Misir akan melakukan katekesi pendidikan untuk anak. Kami semua di sini juga berharap bahwa adik-adik Legioner Muda di rumah juga mempunyai kabar yang luar biasa sama seperti kami yang berada di sini. Tetapi sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Kami akan memperkenalkan diri dulu. Silahkan. Halo teman-teman, nama saya Santa. Halo teman-teman, nama saya Kesya. Halo teman-teman, nama saya Michelle. Halo teman-teman, nama saya Mika. Halo teman-teman, nama saya Tisa. Halo teman-teman, nama saya Nia. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke, adik-adik Legioner Muda sekalian, tema pada katekesi pendidikan kita pada sore hari ini adalah bukan hoaks, kebenaranlah yang memerdekakanmu. Halo, halo. Hai hai. Oke, Kak Arnold mau tanya nih adik-adik semua. Siapa yang tahu nih apa kata hoaks? Ada yang tahu? Saya Kak Arnold. Jadi Kak Arnold, hoax itu menurut saya adalah suatu berita yang tipu-tipu Kak Arnold. Oke, hoaks itu adalah berita yang tipu-tipu. Nah, kalau adik-adik mendapatkan berita hoaks atau menerima berita hoaks, bagaimana nih perasaannya adik-adik semua? Saya Kak Arnold. Oke, Santa. Saya lumayan kaget kalau mendengar berita hoaks. Oke, adik-adikku sekalian, maka dari itu tujuan dari katekesi pendidikan kita pada sore hari ini mau menjelaskan kepada adik-adikku sekalian makna dari menerima informasi dan menyebarkan berita yang benar kepada sesama melalui media sosial. Selain itu, menyadarkan adik-adikku semua yang berada di sini dan yang berada di rumah dampak dari berita hoaks tadi. Dan setelah kita mengetahui dampak dari berita hoaks itu, kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyebarkan yang benar. Jangan menyebarkan yang salah. Oke adik-adikku sekalian, Kak Arnold akan mengundang kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu pembukaan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Oe, oe. Hati-hati gunakan mulutmu. Oe, oe. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oe, oe. Oke, silakan duduk semua adik-adikku.
Kita akan mulai kegiatan kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menghaturkan terima kasih kepadamu hingga saat ini kami masih boleh mengalami kebaikan dan kemurahan hatimu. Engkau mengumpulkan kami untuk melanjutkan pertemuan kami ini. Terima kasih karena Engkau telah menyapa kami melalui informasi-informasi yang kami terima tentang kasih dan kebaikan-Mu. Dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu membagikan informasi yang benar di dunia media sosial demi memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nia, kita kasih tepuk epanggawang dulu buat Nia. Tepuk epanggawang. Epang, gawang, epang, gawang. Oke, adik-adik yang berada di rumah, epanggawan itu bahasa Maumere yang artinya apa? Terima kasih. Nah, adik-adik yang berada di rumah juga bisa berkreasi nih dengan membuat tepuk menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Halo, halo. Hai. Hai, hai. Halo. Ada yang mau bermain? Saya. Oke, saat ini kita akan melihat dan mendalami situasi hidup dengan permainan. Ayo kita bermain. Ayo. Halo, halo. Hai. Hai, hai. Halo. Oke, adik-adik yang berada di rumah, untuk mendalami situasi hidup dalam tema katekesi pendidikan ini, kami akan melakukan permainan. Kita akan melakukan permainan pesan berantai. Oke, saat ini Kak Arnold sudah membagi 2 kelompok. Tapi Kak Arnold mau tanya nih, kelompok ini mau dikasih nama apa? Kelompok mawar. Wah, mawar berduri nih. Kelompok ini? Kelompok matahari. Matahari, luar biasa semangat seperti panasnya matahari ya. Oke. Nah, adik-adikku sekalian, Kak Arnold akan menjelaskan peraturan permainan ini, adik-adik akan mendengarkan. Tadi kita sudah bentuk 2 kelompok. Nah, orang yang pertama akan ke Kak Arnold untuk mendengarkan pesan apa yang Kak Arnold mau sampaikan. Orang kedua dan orang ketiga akan berbalik. Setelah orang pertama mendengarkan pesan berantai ini, dia akan ke orang kedua untuk menepuk pundaknya, kemudian akan berbisik. Yang paling cepat akan dialah apa? Dialah pemenangnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga bisa melakukan permainan ini. Lebih banyak orang lebih bagus sehingga pesan berantainya tercapai. Pesan berantainya juga bisa tersalurkan dengan baik. Oke, bisa adik-adik kita mulai? Bisa. Oke, orang kedua dan orang ketiga silakan berbalik. Oke, orang pertama silakan maju-maju lagi. Oke. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sudah? Sudah. Oke, baik, nanti balik ya. Silakan kembali dulu dengar perintah. Oke, adik-adik, Kak Arnold sudah menyampaikan pesan kepada orang pertama. Orang kedua dan orang ketiga siap? Siap. Oke, ketika Kak Arnold menghitung sampai 3, kalian orang pertama bisa langsung tepuk pundak orang kedua. 1, 2, 3. Yang sudah silakan ke sini. Ayo cepat sini. Oke. Silakan. Orang ketiga. Sekarang dari kelompok matahari dulu. Silakan Nia. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oke. Tepuk tangan buat Nia. Silahkan. Siapa namamu adik? Leticia. Oke, silakan Leticia. Apa? Ayo Leticia.
Yah, Leticia bingung. Oke, adik-adik. Berarti yang juara adalah kelompok Matahari. Oke, baik adik-adikku. Sekarang kita akan kembali untuk mendalami dalam sharing tentang permainan ini. Oke, adik-adikku sekalian, bagaimana permainan tadi? Seru. Bahagia? Bahagia. Nah, Kak Arnold mau tanya, permainan tadi mudah atau sulit nih? Sulit. Nah, mengapa? Saya Kak Arnold. Menurut saya permainan tadi lumayan sulit karena saya harus benar-benar menghafal dan memahami apa yang diberitahukan Mika kepada saya agar saya dapat menyampaikan kalimat tersebut kepada Nia dengan benar. Oke, terima kasih Santa. Kita beri tepuk tangan buat Santa. Nah, apakah pesan yang diterima tadi oleh orang terakhir sesuai dengan pesan awal atau berbeda? Kenapa bisa terjadi nih adik-adikku sekalian? Saya Kak Arnold. Tadi saat permainan itu kelompok kami kalah karena saya tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh teman saya Kesia. Sehingga saat saya menjawab saya kebingungan kakak. Oke adik-adikku sekalian, nah ini penting buat kita semua bahwa kita harus mendengarkan pesan dengan baik sehingga kalau kita mau menyampaikan pesan itu juga benar. Nah adik-adikku sekalian, permainan ini menggambarkan situasi nyata ketika kita menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Bagaimana adik-adik? Oke, adik-adik, bagaimana permainan ini menggambarkan situasi nyata ketika kita menerima dan menyebarkan informasi di media sosial? Ayo. Oke, silakan ya. Jadi permainan ini seperti di kehidupan kita di media sosial setiap harinya. Informasi bisa cepat menyebar dari satu orang ke orang lain. Tetapi jika kita tidak mencek dulu kebenarannya, informasinya bisa menjadi hoaks dan tidak benar. Oke, terima kasih Nia. Nah, adik-adik, kalau kita menerima berita, kita harus mencek dulu nih sebelum kita menyampaikan ke orang lain. Benar tidak? Jangan sampai kita menyebarkan berita yang hoaks nih. Oke, adik-adikku sekalian, pernahkah kamu menerima atau dengan tidak sengaja menyebarkan berita hoaks? Dan apa yang terjadi ketika kalian menerima itu dan pengalaman apa yang kalian dapat? Saya Kak Arnold. Oke, silakan Mika. Waktu itu saya pernah menyebarkan berita hoaks dalam grup saya. Namun setelah dicek lagi ternyata berita yang saya berikan itu berita yang tidak benar atau bisa disebut juga dengan berita hoaks. Pada saat itu saya merasa malu dan dari kejadian itu saya belajar sebelum memberi informasi saya harus mengeceknya dan memastikan bahwa tentang kebenaran dari informasi tersebut. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk semangat dulu untuk kita semua. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke, adik-adikku sekalian, dalam kegiatan kita hari ini, kita diajar untuk menyadari betapa pentingnya informasi dalam kehidupan kita. Setiap hari dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita menerima informasi. Maka dari itu, permainan tadi mengajarkan kita bahwa betapa mudahnya kita menerima pesan, tapi betapa mudahnya juga kita bisa merubah pesan itu dari pesan yang kita terima. Nah, kita sebagai remaja Katolik, legioner muda harus berani memilih untuk menyebarkan kebenaran meskipun kita tidak jadi populer atau kita tidak jadi terkenal. Karena dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam masyarakat yang penuh dengan informasi di era digital ini. Oke, halo. Hai hai. Hai hai. Halo halo.
adik-adikku yang berada di rumah dan yang berada di sini, setelah kami bermain tadi dan sharing dengan pendalaman dalam permainan tadi, kami akan melihat dan mendalami situasi hidup dalam terang sabda Allah. Tapi sebelum itu Kak Arnold ingin mengajak kita semua menyanyi lagu baca kitab suci. Kita tetap duduk saja ya adik-adik ya. Oke, silahkan Santa. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, dan yang bertugas untuk membaca kitab suci siapa? Saya Kak Arnold. Oke Kesha, silahkan kita semua membuka kitab suci masing-masing ya. Bacaan dari kitab Kejadian. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suami punya memakan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu,
apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih Keisha. Kita beri tepuk epanggawan dulu buat Keisha. Tepuk epanggawan. Epang, gawang, epang, gawang. Oke, syurnya kok kurang semangat ini ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, adik-adikku sekalian, tadi bacaan dari kitab apa? Kitab Kejadian. Bab berapa? Bab 3 ayat 1 sampai 13. Oke, dalam kitab Kejadian tadi, siapakah yang menggoda Hawa dan bagaimana cara ia menggodanya? Saya Kak Arnold. Silahkan Michelle. Yang menggoda Hawa adalah ular. Ular menggoda Hawa dengan membohongi dan menyesatkan Hawa. Oke Michelle, itu berada di bab berapa? Bab 3 ayat 2 sampai 5. Coba Michelle baca. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, 'Jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati.' Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu dan tentang yang baik dan yang jahat.'" Terima kasih Michelle. Nah, adik-adikku sekalian, kita sudah dari kitab Kejadian tadi. Setelah adik-adik membaca bagaimana sikap Hawa dan Adam ketika mereka sadar nih adik-adik, kalau mereka ini jatuh dalam dosa. Saya Kak Arnold. Silahkan Santa. Pada pertanyaan tersebut terdapat pada kitab Kejadian bab 3 ayat 12 sampai 13, yaitu manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Jadi, ketika Hawa dan Adam tahu kalau mereka jatuh ke dalam dosa, mereka saling menyalahkan. Mereka juga menyalahkan ular, bahkan Tuhan. Bukan segera bertobat, melainkan mereka mencari-cari alasan atas dosa yang telah mereka lakukan. Oke, terima kasih Santa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Santa. Luar biasa adik-adikku sekalian. Masih semangat? Masih. Oke, nah adik-adikku sekalian, sebagai legioner muda, sebagai remaja Katolik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini dan bagaimana kita bisa menjadi pembawa informasi yang benar? Saya Kak Arnold. Silahkan Mika. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menerima atau membagikan informasi. Tidak mudah percaya pada berita bohong dan selalu bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan. Oke, ada lagi yang mau tambah? Saya Arnold. Nah, teman-teman, sebagai pembawa informasi yang benar, kita harus menelusuri informasi itu dengan baik sehingga tidak merugikan orang lain. Oke, luar biasa Leticia. Teman-teman harus ingat itu. Sebagai pembawa informasi yang baik, kita harus menelusuri sehingga kita tidak menyebarkan berita yang Hoax. Oke, betul sekali. Adik-adikku sekalian, legioner muda, dalam kisah kitab Kejadian mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberikan perintah agar kita hidup dalam ketaatan dan kebenaran demi kebaikan kita sendiri.
Sikap Adam dan Hawa yang saling menyalahkan dan tidak langsung bertanggung jawab atas kesalahan mereka juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita semua sebagai generasi gereja, sebagai legioner muda diajak untuk berani mengakui kesalahan dan memperbaiki diri kita. Bukan malah kita nih mencari alasan untuk menyalahkan orang lain. Padahal kita tidak salah seperti itu. Nah, sebagai remaja Katolik, kita harus mampu mengenali bahaya dari berita bohong atau menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita-berita bohong itu. Nah, adik-adikku sekalian, satu lagi nih pesan dalam kitab Kejadian ini. Sebagai remaja Katolik, legioner muda dari Presidium Maria Ratu Rosari, Paroki Spiritu Santo Misir, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi pembawa kabar yang baik. Kita harus menjadi legioner yang cerdas, harus menjadi legioner yang kritis dalam menerima berita dan menyebarkannya kebenaran yang membebaskan dan membangun sesama. Dengan kita harus meneladani siapa nih? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah kebenaran kita sendiri. Kita bisa menjadi terang di tengah dunia yang penuh dengan informasi. Kita mau jadi terang atau mau jadi gelap nih? Terang. Oke, bukan karena terang cahaya ya. Oke, adik-adikku sekalian. Halo, halo. Hai. Hai, hai. Halo. Adik-adikku yang berada di rumah dan adik-adikku yang berada di sini, legioner muda dari Presidium Maria Ratu Rosari, Paroki Spiritu Santo Misir, kita sudah berada di bagian penutup nih. Kak Arnold mau mengajak kita semua untuk menulis dan mendoakan doa Fransiskus Assisi. Bisa? Bisa. Oke, bukan cuman itu. Kita bukan cuman hanya menulis, tapi Kak Arnold minta kita semua berdoa pada saat sebelum bangun tidur dan setelah bangun Tidur. Oke, nanti Kak Arnold cek nih di kakak di rumah, di orang tua di rumah, Santa benar tidak nih doa Santo Fransiskus Assisi? Atau Mika benar tidak nih? Nanti Kak Arnold cek di rumah, di orang tua. Oke. Halo, halo. Hai. Sebelum kita menutup kegiatan katekesi pendidikan kita pada sore hari ini, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Mika. Baik, Kakak Arnold dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam hidup ini seringkali kami lupa bahwa Engkau adalah sumber kemerdekaan hati kami. Mampukanlah kami untuk berani memberikan diri dalam menyebarkan informasi yang baik dan mewartakan kabar sukacitamu kepada sesama. Teguhkanlah iman kami agar kuat dan tidak mengikuti arus zaman yang menyesatkan iman kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mika. Adik-adikku sekalian, Kak Arnold minta kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup. Kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Silahkan adik Santa untuk memimpin kita. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak-hore, hore. Kalau kau suka hati sorak-hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka
Oke, adik-adikku semua dan adik-adik yang berada di rumah, demikianlah katekesi pendidikan kami tema yang ketiga. Berharap adik-adik semua yang ada di rumah maupun yang ada di sini bahagia selalu. Dah, sampai jumpa.